Perkenalkan, nama saya Trepanggi Galuh Kresna Aji, NIM B1B1230066 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pertambahan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan politik dan meningkatnya masalah-masalah organisasi sosial dan politik. Jadi ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangan bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Hanya saja bagi ilmu politik negara merupakan objek penelitian pokok. Sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga penelitian dalam masyarakat. Antropologi menyumbang pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satu satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Mula-mula antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman. Sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Perhatian jalan ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat, sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian tentang negara-negara baru berkisar pada masalah-masalah yang bersifat makro seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kependudukan, dan peranan elit nasional. Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pusat negara-negara baru, nation building, dan sebagainya. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan kemuka. Tujuan umum ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya. Pemikiran yang berpangkat tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning oriented. Dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi semakin dibutuhkan untuk menganalisa di saat-saat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern dan maupun dari segi intern. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial. Selain memberi pandangan-pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan, psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu. Ilmu bumi. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor ilmu bumi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Seorang Swedia bernama Rudolf Cleland 1864-1933 menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologis, ilmu bumi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan.
Akibatnya ia bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Selain dari itu, ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai negara hukum, yang menekankan bahwa perasaan keadilan merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menertibkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan oleh bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.